Adenoi, mantap. Halo teman-teman semuanya, aku mau lanjutin dikit tentang Sapiens. Kita akan bahas buku ini, kita lanjutin nandain apa sih. Aku sih pengennya bisa bahas lebih banyak ya, tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat kita udah sampai mana nih. Terakhir kan kita bahas revolusi agrikultur, revolusi pertanian. Nah ini aku suka banget, dia mengawalinya dengan bilang bahwa pertanian adalah historis biggest fraud, penipuan terbesar sepanjang sejarah. Nah, teman-teman, kenapa kok dibilang penipuan terbesar sepanjang sejarah? Karena sebenarnya gara-gara pertanian itu kita punya banyak sekali kerugian. Ini salah satunya yang ditulis di buku ini adalah oke, jumlah pangan kita bertambah pesat, tapi variasi makanan kita jadi terbatas. Kayak pertanian tuh bikin kita bisa numbuhin gandum lebih banyak dan kita bisa nyetok lebih banyak gandum dan orang jadi bisa lebih banyak makan, tapi ya makannya cuma gandum aja. Diet kita atau pola makan kita terbatas. Ketika waktu kita masih pemburu pengumpul, ya namanya pemburu pengumpul ya. Ya setiap minggu, setiap hari bahkan mungkin kita bisa ngumpul dan berburu hal yang berbeda. Tapi ketika kita sudah masuk ke pertanian, ya makanan kita ya makan dari stok yang kita punya ini. Jadi variasi makanan kita jadi terbatas. Dan itu sebenarnya nggak baik juga buat tubuh. Karena kalau kita, anggaplah kita makan nasi terus gitu kan, artinya kita numpuk gula, numpuk glukosa dalam tubuh kan. Nah itu yang sebenarnya nggak baik buat kita. Kita tuh perlu makan yang bervariasi. Karena kalau tanya nutrisionis pasti juga akan bilang hal yang sama kok. Tapi karena ya tadi aku bilang ya, agrikultur itu memampukan kita untuk punya tabungan makanan, cadangan makanan yang banyak sekali sehingga makanan kita ini bisa membuat kita multiply. Kita tuh jadi secure untuk punya anak banyak gitu. Dan pertumbuhan penduduk kita jadi meningkat. Kalau kalian ingat ya pembahasan sebelumnya, di masa-masa pemburu pengumpul, kita itu ada masa di mana kita sangat berhati-hati untuk membesarkan populasi kita, bahkan ada kultur untuk ngebunuh keluarga sendiri yang udah jadi burden. Nah, ketika di agrikultur, kultur-kultur itu nampak lebih sedikit-sedikit mulai hilang. Sebaliknya terjadi, kita tuh beranak jadi lebih banyak. Karena makanannya jadi lebih banyak kan. Dan ini sebenarnya insting yang ada di hewan juga sih. Aku tuh suka banget sama bukunya Dawkins yang The Selfish Gene. Dia cerita bahwa di beberapa spesies itu mereka menerapkan pembatasan beranak juga ketika mereka tahu ekosistem kita cuma segini. Nah, manusia ketika dia punya agrikultur ya, udah sampai ke agrikultur, manusia tuh punya insting kayak kita bisa deh menciptakan makanan tuh bisa deh. Jadi ya udah kita tuh aman, gak usah khawatir sama makanan, gak usah khawatir kita besok makan apa karena aman. Dan meskipun karena ini kan bentuk kenyamanan ya, jadi meskipun banyak kerugian yang ditimbulkan oleh agriculture ya, entah itu dari mulai ekosistem yang rusak kan harus ditebang-tebangin kan pohon kan, atau dari ya tadi diet kita jadi berkurang, kita tuh nggak akan balik ke pemburu pengumpul karena emang tendensi manusia adalah once people get used to a certain luxury, they take it for granted. Jadi kalau udah terbiasa sama sebuah kenyamanan, kemewahan, ya kita nggak mau mundur. Aku tuh relate banget sama kalimat ini karena ini yang terjadi sama aku ketika aku discover WC duduk. Aku suka banget sama WC duduk, aku kayak udah nggak mau lagi WC jongkok, nggak enak banget. Padahal dulu waktu kecil aku WC jongkok aja. Tapi ketika kuliah, discover WC duduk di mana-mana, so kayak, ini WC-ku. Mulai sekarang ini WC-ku. Nah, menariknya adalah, dan ini kita akan perlahan ngomongin masalah mitos. Masyarakat itu kan akhirnya ketika berkumpul, dan ini sebenarnya topik buku ini, bagaimana manusia menciptakan mitos-mitos untuk mengkondisikan peradaban mereka. Pertanyaannya kan, agrikulturnya selesai dulu,
udah settle dulu baru kita bikin mitos ya, baru kita bikin kayak semacam agama, ritual-ritual, atau ritualnya dulu yang jadi baru persawahan agrikultur itu dibangun di sekeliling kuilnya. Nah, biasanya orang tuh percayanya kita agrikultur dulu ya. Lalu ketika masyarakat udah settle lama di situ, akhirnya masyarakat menemukan peraturan, menemukan kultur, menemukan agama atau kepercayaan. Nah, tapi ada tempat namanya Göbekli Tepe. Di Göbekli Tepe ini situsnya ya. Ternyata di situs Göbekli Tepe ini dilihat bahwa ini tuh situs ini dibikin ketika masyarakat itu masih pemburu pengumpul. Lalu perlahan-lahan populasi itu bertumbuh di sekitar kuilnya atau kayak tugunya gitu atau tempat beribadahnya. Bentukannya mirip Stonehenge gitu, jadi kayak batu-batu yang disusun. Jadi menarik ya bagaimana kita ngelihat bahwa ada beberapa pendekatan nih tentang sebenarnya sejarah kepercayaan manusia itu seperti apa. Tapi yang jelas, ketika masyarakat udah mulai banyak, kita butuh mitos untuk menyatukan kita. Mitosnya seperti apa? Mari kita pretelin satu persatu. Ya. Di sini tulisannya in unimagined order. Jadi kita mengimajinasikan sesuatu untuk mengorder kita atau mengatur kita. Bayangannya gini, tahun 8500 BC sebelum Masehi itu villages yang paling gede itu di Jericho contain a few hundred individuals. Ya, jadi cuma beberapa aja tuh, berapa ratus aja sebenarnya individualnya yang ada di kota itu. Di tahun 7000 sebelum Masehi, di Anatolia itu kurang lebih individunya sejumlah 5.000 sampai 10.000. Kalau nanti kita lihat di around 2250 BC di Sargon, itu di Akadia ya, itu arminya aja, ya, jadi pasukannya aja itu jumlahnya 5.400. Nanti di dinasti Qin ya, itu tahun 221 BC tercatat bahwa arminya aja itu sudah di level ratusan ribu. Artinya teman-teman, populasi kita tuh growing sepesat itu selama berapa ribu tahun. Dari yang mulai kita cuma villages berjumlah ratusan orang, sampai ratusan ini pun kayak kalau dibandingin sama pasukannya aja, itu udah kalah gitu. Dan kalau kalian lihat, bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa bersatu? Ya kita menciptakan aturan-aturan atau kepercayaan-kepercayaan. Di sini ada Codex of Hammurabi nih, yang isinya peraturan-peraturan yang disepakati, gitu ya. Ditulis dalam batu gitu ya, peraturan apa nih yang boleh disepakati nih, yang harus kita taati. Nah, Kode Hammurabi ini menjadi salah satu bukti bahwa peradaban pertama itu ketika kita sudah sampai di angka tertentu, manusia akhirnya menciptakan order. Dan order ini, ya, mereka biasanya waktu peradaban-peradaban awal menggunakan konsep Tuhan ya atau dewa untuk memberikan final punishment-nya. Tapi ini adalah imagine order yang disepakati oleh masyarakat bersama, yang mana ini tuh mewakili ya kesepakatan masyarakat aja. Dan ini yang akan akhirnya membatasi masyarakat-masyarakat untuk bertindak. Ya aku bacain ini bagus banget. People are equal not because Thomas Jefferson said so, but because God created them that way. Free markets are best economic system not because Adam Smith said so, but because these are the immutable laws of nature. Nah, yet you also educate people thoroughly. From the moment they are born, you constantly remind them of the principles of the imagined order, which are incorporated into anything and everything. Nah, ini mitos-mitos kayak tadi ya, yang kayak agama, hak asasi manusia, natur, transaksi uang, ekonomi, itu adalah kesepakatan bersama yang dari kecil
anak-anak itu ditanamkan ini loh, yang kita sepakati sebagai masyarakat. Ini yang bikin kita bisa berjalan sebagai sebuah peradaban. Makanya dari kecil kita juga udah memperkenalkan anak-anak dengan konsep Tuhan, dengan konsep uang. Karena emang kita pengen anak-anak waktu besar nanti bisa menjadi bagian dari masyarakat yang juga percaya hal yang sama. Karena dengan percaya hal yang sama inilah masyarakat bisa menjadi sebuah peradaban. Dan mau nggak mau ya, mungkin kalian kayak, tapi kita kepercayaannya beda kok, aku percaya ini ya, kamu percaya itu. Iya, tapi ada beberapa line yang kita tuh sebenarnya sepakati. Setidaknya kayak kita percaya nih bahwa ya duit itu bernilai gitu ya. Terus kita juga percaya bahwa ada undang-undang yang mengikat kita semua. Dan secara nggak langsung ya, kita tuh hidup lewat kepercayaan-kepercayaan itu. Mengambil keputusan dengan kepercayaan-kepercayaan itu. Zaman dulu, orang itu membayar uang itu untuk ya makan, untuk mendapatkan alat-alat mungkin. Zaman sekarang, orang itu membayar untuk hiburan. Yang mana zaman dulu tuh nggak ada mungkin konsepnya kayak, ya aku mau berwisata, lihat pantai, bayar duit tuh nggak ada. Tapi sekarang kita tuh beneran mau nih membayar uang untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Gue bacain ya. People today spend great deal of money on holidays abroad because they are true believers in the myth of romantic consumerism. Consumerism itu mitos. Nggak ada, consumerism itu nggak ada. Tapi kita percaya dan kita melakukannya mungkin tanpa kita sadari. Apalagi yang kita lakukan tapi kita nggak sadar, banyak nih. Tapi aku bacain dulu ya. And this will only happen if these strangers believe in some shared myths. It follows that in order to exchange an existing imagined order, we must first believe in alternative imagined order. Sebenarnya singkatnya gini, kamu nggak puas nih dengan sistem ekonomi yang kita miliki sekarang. Kenapa kita nggak bisa escape kapitalisme? Karena ya semua orang itu masih percaya kapitalisme. Caranya supaya kita bisa escape kapitalisme ya harus bikin satu masyarakat yang nggak percaya sama kapitalisme. Yang nggak percaya kalau, oh ya udah kita kalau bekerja segini dapat upah segini. Nah itu tuh harus ada satu masyarakat yang kompak kayak kita nggak butuh duit gitu. Itu baru kita bisa melupakan konsep yang kita miliki sekarang, fiksi yang kita miliki sekarang. Kan semuanya diatur sama fiksi ya. Kayak misalnya gini deh, fiksinya bahwa Indonesia nih, kan kita punya undang-undang ya, di undang-undang kita itu nggak boleh LGBT gitu misalnya ya. Aku nggak tahu itu ada di undang-undang nggak sih? Atau setidaknya itu kan norma masyarakat yang juga fiksi ya. Tapi kalau misal di luar sana, oh di Indonesia itu belum bisa menikah LGBT itu nggak bisa. Nah tapi kalau di luar sana nih, misalnya di US gitu, beberapa states kan sudah bisa menikah gay legal. Nah, untuk bisa keluar dari sebuah kepercayaan masyarakat, kita butuh kepercayaan alternatif. Untuk bisa keluar dari fiksi yang dipercaya oleh masyarakat, kita butuh fiksi alternatif. Jadi, kita nggak bisa nih kayak berhenti percaya sama uang, and then what? Kita nggak bisa nih berhenti percaya sama kultur Jawa gitu misalnya, and then what? Pasti kita akan menemukan imagine order yang lain untuk menggantikan imagine order yang kita miliki sekarang. Dan semua hal dari kehidupan kita itu mau nggak mau diatur oleh imagine order tersebut. Sesimpel kayak ngomongin rasisme gitu ya. Nah, rasisme itu hampir semua orang sepakat rasisme itu jahat. Tapi somehow, jadi kayak kita memisahkan orang nih ya. Sebelah sini yang hitam, sebelah sini yang putih. Nah itu jahat tuh. Kita udah sepakat nih. Setidaknya mayoritas dari kita sepakat. Tapi di saat yang bersamaan, kita masih
mau dan merasa ini wajar memisahkan orang miskin sama orang kaya. Jakarta nih, rumah-rumah klaster sebelahnya kampung. Terus orang kalau misalnya mau masuk klaster harus dilewatin satpam dulu, dan satpamnya orang kampung sebelah. Itu adalah hal yang normal. Memisahkan orang dari ekonominya itu normal. Tapi memisahkan orang dari sukunya itu jahat. Padahal esensinya sama kan, kita memisah-misahkan orang. Manusia nggak lagi equal. Walaupun kita percaya kayak, oh manusia itu equal. Enggak, manusia nggak equal. Manusia tidak equal. Dan itu normal. Tinggal kita mau misahin pakai imagine order yang mana. Masalah gender juga sama. Buku ini agak agenda juga sih. Karena kan Yuval itu kan gay ya, dia punya suami. Yuval cowok, dia punya suami. Di sini dia bilang bahwa gender itu juga spektrum. Gender itu adalah kesepakatan bersama. Dan kalau kita tarik di Indonesia, kayaknya juga ada beberapa suku yang percaya bahwa oh ini ada suku yang gendernya tuh 5 gitu misalnya ya. Ada suku yang cuma 2 aja gitu, cowok sama cewek. Tapi Yuval bilang bahwa yang ngebedain fiksi sama fakta adalah dalam gender, cowok itu bisa kok tertarik sama cowok. Secara hormon, secara fisik, cowok tuh bisa berhubungan sama cowok. Biologi itu memampukan. Yang melarang adalah kultur, budaya yang melarang. Nah, budayanya ini fiksi. Bukan berarti budaya ini harus dihapus ya, tapi kita harus tahu bahwa budaya cowok sama cowok nggak boleh bersatu ini adalah imagine order yang kita sepakati sebagai masyarakat. Mungkin kalian ngerasa kalian kayak, wah aku tapi nggak sepakat sama itu. Well, ya balik lagi, ada budaya lain yang namanya demokrasi. Misalnya kita nggak sepakat sama sebuah kultur nih. Apakah demokrasi kita sudah sampai di level kita bisa mendiskusikan ulang mitos-mitos yang kita percaya ini? Nah itu. Tapi nanti kita akan bahas demokrasi juga, kalau nggak di buku ini, di bukunya Homo Deus atau Nexus. Karena agak repot, agak panjang. Yang jelas adalah patriarki itu umum di berbagai kultur. Nah, terutama di kultur yang masih kental dengan agrikultur gitu ya. Agrikultur and industrial societies. Karena ya mau tidak mau lewat agrikultur dan industri ini, kayak waktu di episode sebelumnya kan kita tahu ya bahwa penemuan pertama kapitalisme itu di pertanian, di agrikultur, di mana orang ngeklaim ini loh tanahku. Nah di sini juga nih orang ngeklaim ini loh istriku. Dan kenapa mereka berhak seperti itu? Karena ya mereka merasa ini milikku, aku yang mengusahakannya, lantas hasil dari tanah ini adalah hasilku. Nanti di industrialisme juga sama. Orang bekerja di pabrik, terus mereka dapat gaji, ini ya gajiku. Dan kulturnya adalah lebih banyak laki-laki yang bekerja, sehingga patriarki ini kuat sekali. Laki-laki bekerja, cewek di rumah ngurus anak, ngurus keluarga. Dan itu belum ditembus nih, kayak bariernya. Walaupun sebenarnya kalau kita balik lagi ke simpanse ya, di beberapa kelompok simpanse atau di beberapa kelompok bonobo, itu yang terjadi adalah dinamikanya itu ada di dependent cewek, jadi dependent females yang kayak ya ini yang terpenting di kelompoknya itu ceweknya. Dan juga cowok itu berlomba-lomba untuk kawin dengan si betina-betina ini. Kompetitif cowok-cowoknya. Ini juga yang terjadi di semut kayaknya ya. Karena aku habis baca Koloni dari Ratih Kumala, semut itu juga matriarkal society, di mana berpusatnya di semut ratu yang cewek ini. Dan para semut-semut pekerja ini nanti bergiliran kawin sama si semut ratu ini, lalu menghasilkan telur gitu. Dan setelah kawin mati. Sedih banget ya. Itu terjadi juga di beberapa serangga juga gitu kan. Kayaknya habis kawin terus yang cowok mati. So,
poinnya adalah kita karena agrikultur, kita jadi lebih besar masyarakatnya. Lalu karena masyarakatnya lebih besar, kita butuh yang namanya imagine order. Nah, imagine order ini adalah kesepakatan bersama, mitos-mitos yang kita sepakati, ya baik itu uang, peraturan, kultur. Ini yang kita sepakati, lalu ini yang menjadikan kita sebagai masyarakat. Mungkin kesepakatan itu tidak setiap tahun kita kayak, ini peraturan kita ya. Tapi kesepakatan itu diturunkan, lalu tanpa sadar juga kita lakukan. Karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Kulturnya mengatakan seperti itu, lalu kita meneruskan kulturnya. Nah, di episode berikutnya kita akan ngomongin unification of humankind. Gambarnya ini sebuah ritus agama ya. Tapi, bagian pertama, kita akan ngomongin masalah uang. Dan bagaimana uang itu bisa mengalahkan agama, bahkan nasionalisme, untuk menyatukan umat manusia. Uang adalah imagine order paling efektif yang pernah ditemukan umat manusia. Tapi itu buat episode berikutnya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mantap!